Sebagaimana sudah saya jelaskan dalam vlog sebelumnya, bahwa Islam bukan agama perang, melainkan agama rahmat, agama yang damai dan penuh cinta kasih. Sehingga dalam segala aspek dari agama ini, segalanya dipenuhi oleh rahmat, kedamaian, dan cinta kasih. Yang pertama, Tuhannya, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala, adalah zat yang memperkenalkan dirinya dalam Al-Quranul Karim dengan dua sifat utama, yakni Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Dia yang maha pengasih, lagi maha penyayang. Dia katakan dalam ayat Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, wa rahmati wasi'at kulla syai', dalam surat Al-A'raf ayat 156, bahwa rahmat dan kasihnya itu meliputi segala sesuatu tanpa terkecuali, bahkan kepada hamba-hambanya yang mengingkari keberadaan dan eksistensi Tuhan itu sendiri, dia tetap memberikan rezeki dan rahmat kepada mereka. Suatu kisah dari Nabi Allah Ibrahim, bahwa suatu hari Nabi Allah Ibrahim dalam perjalanan ke rumahnya bertemu dengan seorang yang sudah tua renta dan dalam keadaan lapar. Kemudian beliau menawarkan kepada orang itu untuk ikut ke rumahnya dan menyantap hidangan makanan yang sudah ada di rumahnya. Namun seiring perjalanan, kemudian dalam obrolan keduanya, Nabi Allah Ibrahim mengetahui bahwa orang ini ternyata adalah seorang yang ateis. Sehingga kemudian Nabi Allah Ibrahim mengurungkan niatnya untuk mengajak orang ini makan. Dan ketika orang itu pergi, seketika itu turun firman dari Allah kepada Nabi Allah Ibrahim, "Wahai Ibrahim, sesungguhnya orang itu sudah 70 tahun menjadi hamba yang ingkar kepadaku, namun tidak sedetik pun rezekiku kepadanya dicabut olehku karena keingkarannya atas eksistensiku." Seketika itu maka Nabi Allah Ibrahim mengejar orang itu dan mengajak dia ikut makan bersama Nabi Allah Ibrahim. Lalu, jika kemudian Tuhannya saja mengajarkan agar rahmatnya meliputi segala sesuatu, apa kemudian kita yang mengaku sebagai hambanya dan seorang muslim akan bersikap yang tidak rahmat, akan bersikap buruk kepada orang-orang yang bukan hanya berbeda Tuhan dengan kita, melainkan hanya sekedar berbeda agama atau bahkan sekedar berbeda pandangan? Tentu tidak. Kemudian nabinya, Nabi Muhammad SAW dijuluki sebagai Nabiur Rahmah, Nabi yang penuh damai dan cinta kasih, sehingga ia tidak akan memerangi siapa saja yang berdamai dengan dia, dan dia akan berbuat baik kepada siapa saja yang berbuat baik kepada dia. Sehingga kita dapati dalam sejarah, bahkan kepada orang-orang Taif yang menyerang beliau tidak membalas serangan itu, justru mendoakan agar orang-orang Taif itu kembali ke jalan Allah dan anak keturunannya menjadi pengikut dari Nabi Muhammad SAW. Ia menjadi satu-satunya nabi yang dalam akhir hayatnya memikirkan nasib umatnya setelahnya. Dan ia adalah satu-satunya nabi yang kelak di padang mahsyar tidak menyebut kepada umatnya nafsi, sendiri-sendiri urusan kita. Namun beliau di padang mahsyar nanti mencari umatnya untuk kemudian memberikan pertolongan berupa syafaat kepada umatnya di bawah bendera Rasulullah SAW. Kemudian yang ketiga, kitab sucinya. Kitab sucinya Al-Quranul Karim tidak diperkenankan dibaca oleh umatnya kecuali harus diawali dengan nama Allah yang disandingkan kepada dua sifat utamanya tadi, yakni Ar-Rahman dan Ar-Rahim, dengan motivasi agar pembacaan kita terhadap Al-Quran dipenuhi dengan rasa damai dan cinta kasih. Semua inspirasi, ilmu, tuntunan yang kita dapatkan dalam Al-Quran harus dijalankan dalam koridor kedamaian dan cinta kasih kepada sesama. Yang keempat, nama Islam itu sendiri. Islam berasal kata dari salam yang berarti damai. Oleh karena itu, ini sejak dinama adalah agama yang damai. Dan dikatakan dalam sebuah hadis yang disampaikan oleh Imam Ghazali dalam Ihya Ulumuddin bahwa asas dari agama ini adalah cinta. Sehingga agama ini betul-betul adalah agama yang sejak dinamanya adalah perdamaian dan berasaskan kepada cinta kasih. Yang kelima, tentang syariatnya. Syariat Islam itu sendiri sebenarnya adalah syariat damai dan cinta kasih. Dikatakan dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 31, Bismillahirrahmanirrahim,
Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dunubakum. Katakanlah, jika kamu benar-benar mencintai Allah, ikutilah aku. Niscaya Allah mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu. Dikatakan dalam ayat ini bahwa upaya kita mengikuti syariat Rasulullah itu adalah sebenarnya bentuk cinta kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan selainnya. Begitu juga dikatakan dalam sebuah hadis qudsi tentang dialog antara Nabi Allah Musa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berkata kepada Musa, "Wahai Musa, mana ibadahmu untukku?" Kemudian Nabi Musa menjawab, "Ya Allah, semua ibadahku untukmu." Dan Allah menjawab, "Tidak, wahai Musa, ibadahmu itu untuk dirimu sendiri." Dan Nabi Musa bertanya, "Wahai Allah, apakah ibadah yang diperuntukkan untukmu itu?" Allah katakan kemudian, yaitu ibadah dengan memasukkan rasa bahagia ke dalam diri orang yang hancur hatinya. Yang disebut sebagai ibadah yang benar-benar sampai kepada Allah dan untuk Allah, Allah katakan dalam hadis qudsi ini adalah memasukkan rasa bahagia, rasa damai, rasa cinta kasih kepada orang-orang yang hancur hatinya. Dan kemudian di hadis yang lain dikatakan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, tak akan masuk surga kecuali kalian saling mencintai. Sehingga bisa disimpulkan bahwa seluruh aspek dari syariat Islam itu bertujuan untuk menumbuhkan rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan rasa cinta kita kepada sesama manusia, bahkan seluruh makhluk, baik itu tumbuhan, hewan maupun benda-benda mati yang ada di alam semesta. Dan kemudian dimensi keenam yang terakhir, Islam mengajarkan kepada umatnya bahwa jangan engkau bertemu dengan orang lain kecuali mengucapkan salam, yang artinya adalah doa perdamaian dan doa agar orang yang bertemu dengan umat Islam itu mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kita dapati bahwa seluruh aspek dan dimensi dari Islam itu, sejak keimanan kepada Tuhan sampai tata kelola tentang bagaimana kita bertemu dengan orang lain, isinya adalah kedamaian dan cinta kasih.